Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Tias Agung Pratama di podcast Kanetra Jawara. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Di sebelah kanan saya yaitu Bapak Ading Suherlan MSI sebagai Ketua PPDB SMK Negeri Situraja tahun 2023. Nanti perkenalan ya Pak ya. Nanti di sebelah kiri saya juga sudah kedatangan narasumber yang istimewa juga, yaitu Ibu Rohayati SPD GR. Beliau adalah sebagai Sekretaris PPDB SMK Negeri Situraja tahun 2023. Nah, sebelum kita berbincang-bincang pada kesempatan hari ini Pak, kita akan berbicara tentang PPDB nih yang sedang hangat atau penerimaan peserta didik baru. Bisa perkenalan dulu mungkin Pak ke para penonton yang ada di rumah. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ading Suherlan, di jabatan di SMK Negeri Situraja di manajemen, diberikan mandat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan untuk tahun ini diberikan tugas sebagai Ketua Panitia PPDB Negeri Situraja. Ya, Bu Rohayati, mangga Bu Rohayati perkenalan dulu nih biar tidak tegang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayati SPD, salah satu guru di SMK Negeri Situraja. Alhamdulillah pada tahun ini saya dipercaya sebagai Sekretaris PPDB atau penerimaan peserta didik baru SMK Negeri Situraja di tahun 2023. Nah, oke, terima kasih Pak Ading dan Bu Rohayati sudah ada perkenalan nih. Nah, kita masuk ke pokok bahasan utama Pak Ading, Bu Rohayati. Nah, kita akan berbicara secara umum dulu ya Pak ya, terkait dengan bagaimana sih PPDB di tahun 2023 ini. Mungkin dimulai dari kuota, lanjut ke syarat pendaftaran, terus ada tahap 1 dan tahap 2, jalur dan lain-lain mungkin Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak para audiens. Berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tahun 2023-2024 ini, tentunya kita mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Dalam pelaksanaannya tentunya setiap tahun, kalau secara kegiatan itu ya ini rutin Sudah biasa ya, gitu ya sudah Pak biasa ya. karena inilah awal daripada kegiatan KBM di setiap sekolah tentunya, dan ini sebagai barometer dari bagaimana dalam pelaksanaannya, terus bagaimana animo daripada peserta didik yang menuju ke setiap sekolah. Semua itu barangkali tetap kalau dalam pelaksanaan itu biasa, ada yang luar biasa. Ya, yang luar biasanya ya setiap tahun di dalam tata caranya tentunya ada perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi di PPDB tahun sebelumnya. Tentunya tujuan daripada regulasi dikeluarkan ini yaitu untuk mengatur tentang tata tertib dari setiap pelaksanaan tahapan demi tahapan maupun jumlah kuota dan seterusnya. Khususnya di PPDB tahun sekarang, SMK Situraja sendiri Pak melakukan beberapa langkah dalam persiapannya, mengingat masyarakat ataupun siswa itu belum memahami secara menyeluruh tentang bagaimana cara daftar, apa saja syaratnya dan seterusnya. Maka tim kami ya dengan kerjasama dengan para panitia di langkah pertama melakukan sosialisasi secara daring dan luring.
Di dalam melaksanakan luring kita berbagi dengan tim, yaitu sini ada sekretaris Ibu Alia, ya Bapak sendiri ya, saat itu memberikan informasi langsung kepada siswa. Nah, selanjutnya mungkin dari sana diharapkan siswa memberikan informasi langsung juga kepada orang tuanya, supaya dalam pelaksanaannya ini bisa memahami tentang langkah-langkah daripada tata cara pendaftaran dan seterusnya. Berikutnya kita juga berusaha untuk menggandeng para operator di setiap SMP atau MTS untuk mempersatukan persepsi. Jangan sampai aturan yang diberlakukan seolah nanti pada prinsipnya bisa dilakukan dengan cara lain tapi hasilnya lain gitu kan. Maka satu persepsi itu supaya ada satu komunikasi, satu koordinasi sehingga di dalam penginputan data terutama bagi para peserta itu seragam semua. Nah, dari semua itu alhamdulillah ya sebagai langkah persiapan kita dalam menghadapi kegiatan PPDB ini telah tersampaikan. Ada sekalipun memang pada kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi, terutama bagi kita-kita yang di daerah. Menyangkut pendaftaran sekarang ini ya yang dan tahun sebelumnya itu dilakukan secara daring ya atau online. Nah, diinput oleh para operator di setiap MTS ataupun SMP. Rata-rata yang dihadapi kendalanya adalah masalah sinyal itu ya, karena tidak semua bisa mengakses dengan lancar. Ketika memang dari sisi geografis frekuensinya rendah, otomatis dari hasil itu akan mendapat hambatan tentang lambatnya penginputan. Bahkan ya sampai di hari ini, di hari ketiga ya pelaksanaan pendaftaran, masih ada keluhan dari para operator dengan susahnya untuk mengakses, menginput ya. Sekalipun kita pada akhirnya di sini kebijakan daripada Kepala SMK Negeri Situraja, bagi yang mengalami hambatan, bagi yang mengalami kendala, terutama sinyal, maka SMK Situraja telah menyiapkan 10 operator untuk kita membuka layanan ya, membantu apabila ada kesulitan tersebut. Ya alhamdulillah ya, sebagian sudah pada datang. Itu barangkali yang dilakukan untuk masa persiapan. Terus dalam masa pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan bahwa PPDB itu dibagi 2 tahap kegiatan. Di mana tahap pertama ini yaitu di pendaftarannya diawali tanggal 6 hari Selasa kemarin kan? Selasa ya. Nanti sampai tanggal 10 hari Sabtu. Itu untuk tahap 1 ya. Tahap 1 ini apa yang harus dilakukan oleh panitia dan bagaimana ketentuan-ketentuannya. Maka di dalam tahap ke-1 ini adalah sebagai jalur prestasi raport ya, sebagai afirmasi ya Pak ya, prestasi di sini yang menyangkut dari prestasi akademik dan non akademik salah satunya. Terus ada jalur afirmasi ini bagi yang memiliki surat keluarga ekonomi tidak mampu ya. Terus bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus itu. Terus ada untuk bagi mereka yang kondisi tertentu, misalkan kena bencana alam ataupun yang lainnya, itu bisa dilakukan di pendaftaran di tahap 1 ini. Berikutnya di jalur prestasi ini ada perpindahan tugas orang tua ya, dan prestasi nilai raport serta kejuaraan. Untuk kejuaraan sendiri minimal harus menunjukkan alat bukti
berupa sertifikat atau piagam hasil kejuaraannya, levelnya minimal tingkat kabupaten ya. Itu jadi tidak serta-merta bisa dinyatakan sebagai atau menyandang prestasi di bidang tertentu tanpa memperlihatkan bukti fisik. Ya, itu secara ini nggak bisa diakui gitu. Berikutnya ada prioritas terdekat. Ya, prioritas terdekat. Ini karena SMK tidak mengenal zonasi, Pak. Nah, prioritas terdekat itu sesuai dengan kuota yang ditentukan. Itu bagi mereka yang berdomisili tinggalnya jarak antara sekolah dengan rumah dia itu, yaitu yang menjadi tolak ukurnya. Dilihat dari titik koordinat tentunya ya sudah bisa dilakukan. Jadi bukan jarak terdekat ini antara sekolah dengan sekolah, tapi dengan warga kan. Nah, anak misalkan kita di sini SMK Negeri Situraja berdampingan dengan SMP Negeri 3 Situraja. Secara geografis memang kita berdekatan sekolahnya, tapi untuk jarak terdekat ini adalah melihat kondisi si calon peserta didik yang daftar ke sini berdomisili di lingkungan sekolah ini, yaitu terus ada persiapan kelas industri. Di sini nanti sekolah akan memberikan satu ruang jalur sesuai dengan ketentuan. Secara teknis barangkali nanti ada pemateri yang lainnya ya, yang lebih jauhnya. Terus kapan ini tahap 1 pendaftarannya dimulai? Dari tanggal 6 sampai tanggal 10 tadi ya. Berikutnya, karena kita berada di jenjang yang namanya kejuruan, maka minimal kita harus mengetahui secara dasar itu tentang keadaan fisik anak. Maka di tanggal 13 sampai 17 Juni itu adalah tes minat dan bakat serta uji kompetensi untuk jurusan. Jadi nanti yang mendaftar di jalur prestasi ini akan dilakukan tes minat bakat di tanggal 13 sampai 17. Jadwal kemudian diatur oleh sekolah. Tentunya ini seragam ya se-Jawa Barat ya, kita sama-sama. Terus untuk pengumuman kelulusannya untuk tahap pertama ini pada tanggal 20 Juni. 20 Juni ya. Itu kelulusan penerimaan. Nah, di sini tahap 1. Di sini ada yang perlu digarisbawahi oleh para pendaftar di tahap pertama, yaitu apabila Anda mendaftar di tahap pertama jalur prestasi ini tidak diterima, bukan berarti ya tidak ada kesempatan untuk diterima atau masuk di SMK Situraja ini, yang nanti secara otomatis didaftar di tahap kedua. Ini miskomunikasi tahun kemarin itu rata-rata sudah menyatakan tidak diterima di tahap 1, ya sudah tidak diterima. Padahal itu salah banget gitu. Jadi bisa mendaftar kembali di tahap kedua ya. Jadi akan dilakukan seleksi lagi di situ. Seleksi lagi melalui jalur raport umum ya, nilai raport umum. Nah, untuk daftar ulang bagi yang diterima di tahap pertama ini setelah diumumkan tanggal 20 itu, daftar ulangnya 1 hari kemudian, jadi tanggal 21 sampai dengan 23 Juni. Maka secepatnya lengkapi berkas dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang nanti diinformasikan dari pihak panitia PPDB SMK Negeri Situraja. Bila mana tidak mendaftar atau melakukan daftar ulang, nah itu karena sudah dinyatakan diterima tidak daftar ulang, maka itu dinyatakan mengundurkan diri. Kan sayang ya, sayang. Maka setelah diterima, selengkapi berkas, kan pengumuman nanti akan kentara, akan kelihatan ya, karena secara online bisa diakses, semua bisa melihat. Nah, bagi yang diterima cepat daftar ulang, yang belum diterima di tahap 1 nanti daftar ulang di tahap 2 ya. Itu untuk tahap pertama. Terus tahap kedua nanti itu
akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 30 Juni ya 2023. Ini peruntukannya untuk siapa? Ya untuk siswa calon peserta didik yang tidak diterima di tahap 1 dan yang belum daftar di tahap 1 ya. Silakan Anda mendaftarkan diri dari tanggal 26 sampai 30 Juni. Nah, di sana kesempatan. Jadi jangan kecil hati, bahkan putus asa seandainya tidak diterima di jalur prestasi, masih sangat terbuka untuk diterima di tahap kedua ya. Ini melalui seleksinya jalur raport umum ya. Itu untuk tahap 2 ini ya. Pendaftaran jelas 26 sampai 30 Juni. Tes minat bakatnya tanggal 3 sampai 4 Juni. Ya, ada dilakukan. Pengumuman hasil dari seleksi tahap 2 ini pada tanggal 6 Juli. Jadi kita masih rentang waktunya masih panjang ya. Dan daftar ulang tanggal 10 sampai 11 Juli. Juli ya Pak ya? Juli. Ya, mungkin tadi Juli ya. Ya, Juli. 6 Juli kan? Tes minat dan bakatnya Ya, Juli ya, Juli. 3 sampai 4 Juli. Nah, 3 sampai 4 Juli ya. Pengumumannya tanggal 6 Juli. Nanti daftar ulangnya tanggal 10 sampai 11 Juli. Nah, semua itu ya ini SMK Situraja berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal. Betul. Baik bagi calon peserta didik maupun bagi para orang tua yang masih simpang siur tentang keberadaan SMK Situraja, apalagi ini rumor-rumornya mau masuk ke sini berapa juta Bu? 6 sampai 10 juta kalau baru bisa masuk ke SMK Situraja. Itu informasi dari mana ya? Menerapkan semua itu kan harus ada aturannya. Bahkan kan kita mulai tahun 2020 itu tidak ada SPP ya, tidak ada uang bangunan, biaya uji kom juga ditiadakan, biaya ujian-ujian ditiadakan. Karena itu sudah di cover ya, diberi bantuan oleh pemerintah melalui dana operasional ya bos itu sendiri ya. Maka tidak ada pungutan apapun ya dalam pelaksanaan kegiatan PPDB ini. Sampai di daftarnya pun di kita khususnya di SMK itu gratis kan. Lain ceritanya mungkin kalau ada biaya-biaya yang dilakukan di SMP, saya kira satu hal yang wajar ya, karena di sana ada proses. Kalau di kita menerima kan, bahkan yang didaftar dari setiap operator SMP itu sebetulnya kita tinggal tarik data sebetulnya kan. Maka khusus untuk SMA, SMK mungkin di Jawa Barat ini yang negeri ya, yang negeri itu bagi Situraja sendiri khususnya gratis, tidak ada uang pendaftaran dan tidak ada uang yang lainnya. Karena itu memang regulasi dari pemerintah dilarang untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sampai kan ada himbauan ya, apabila ada pungli kan, laporkan ke Sabar Pungli Jabar ya. Jadi Situraja bebas fungsi. Insya Allah tidak ada hal-hal semacam. Kalaupun ada rumor di luar semacam itu hanya hoax lah. Kalau zaman gini ya hoax gitu. Bohong, berita bohong. Jangan ragu lagi Bapak Ibu ya, selaku masyarakat dan selaku warga itu silakan untuk mendaftarkan anaknya ke SMK Situraja. Jangan terhantui, terbebani dengan munculnya anggapan atau informasi harus memakai uang dengan sekian rupiah. Dari dulu pun enggak, karena saya sejak 2010 ditunjuk selaku ketua PPDB ini tidak ada statement semacam itu. Hanya mungkin hanya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Nah, bagaimana? Tentunya syarat-syarat yang harus dilakukan dan dipersiapkan, tentunya berkas-berkas ya, kemana mendaftar ya, nanti sekretaris kami akan menyampaikannya ya supaya lebih jelas lagi
Ya, langkah-langkahnya seperti apa, persyaratannya yang harus disiapkan apa saja, baik untuk tahap 1 maupun tahap 2. Pada intinya sama. Hanya yang membedakan kalau di tahap 1 itu jelas-jelas dari nilai raport, ya, dari prestasi akademik dan non akademik. Dan bagi mereka yang melampirkan ya keterangan ekonomi tidak mampu, itu yang punya kartu jaminan sosial, ya, Indonesia Pintar dan seterusnya. Kalau keterangan tidak mampu dari SKTM, dari surat keterangan tidak mampu dari desa, itu tidak diberlakukan, mengingat sesuatu lain hal lah. Barangkali ini pun yang punya kartu ekonomi tidak mampu pun yang daftar, nanti dari pihak panitia akan melakukan connect ke rumahnya. Misalkan seorang siswa ya daftar pakai kartu, maka dari kepanitiaan PPDB di SMK di Situraja ini wajib untuk datang ke calon siswa tersebut, membuktikan bahwa keberadaannya emang seperti itu dan perlu kita bantu. Andaikan kita mereka salah satunya punya, tapi ternyata kondisi ekonominya sudah sudah mampu dan seterusnya, mungkin gugur untuk di syarat pendaftaran. Kalau untuk bantuan itu lain lagi ceritanya, karena itu adalah hak pemerintah dan hak warga negara, ya, dia selaku masyarakat. Jadi kami di sini hanya untuk memvalidasinya itu keterkaitan dengan syarat pendaftaran. Tidak ada kaitan dengan masalah bantuan yang lainnya, enggak. Itu jangan salah persepsi, gitu. Jangan salah persepsi. Nah, itu barangkali sementara dari saya. Ya, mungkin sekretaris kami akan menjelaskan apa sih syaratnya dan bagaimana yang harus dilakukan oleh anak-anakku calon peserta didik yang baru lulus dari SMP maupun MTS tahun ini. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Ding. Kita lanjut ke masalah tentang syarat-syarat ya, Bu Rohayati ya. Mungkin tadi belum tersampaikan informasi dari Bapak kaitannya dengan kuota Pak ya. Ya, kuota. Lanjut syarat pendaftaran apa saja sih yang harus para calon peserta didik baru ini dipersiapkan? Ya, mangga Bu Aya. Ya, kembali lagi ke kuota SMK Negeri Situraja untuk menerima peserta didik baru di tahun 2023 ini sejumlah 468 siswa dan terbagi ke dalam 13 rombongan belajar, dan itu terbagi lagi ke dalam 4 program keahlian. Ada program keahlian otomotif, PPLG, TKJT, TJKT sama TPTL gitu ya. Nah, kemudian ini syarat-syaratnya. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu hambatan di PPDB tahap pertama ini, di mana banyak calon peserta didik yang persyaratannya itu kurang karena tidak melihat jalur yang dia ingin masuki. Jadi dia itu daftarnya mau pakai jalur apa. Nah, itu mungkin. Nah, ini saya jelaskan untuk persyaratannya itu ada 2. Ada persyaratan yang umum, setiap jalur harus dibawa, dan ada persyaratan khusus tergantung jalur dia nah, itu. Yang umumnya apa? Yang pertama yang umumnya itu dari ijazah ya. Ijazah, kemudian ada akta kelahiran, kemudian ada KK atau kartu keluarga dan KTP orang tua. Kemudian yang keempat ada surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan tidak buta warna. Nah, karena kenapa di sini ada keterangan buta warna? Nah, karena SMK Negeri Situraja itu termasuk ke dalam sekolah teknologi dan rekayasa. Jadi harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna. Kemudian ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Kemudian materai 10.000, dan itu semuanya berkas itu berkas asli yang akan di-scan kemudian nanti di-upload ke pendaftaran, link pendaftaran seperti itu. Itu yang umum ya? Itu yang umum. Kemudian yang khususnya ini disesuaikan dengan jalur. Misalkan masuknya pendaftaran mau pakai jalur kelas industri, itu berarti selain yang 6 tadi persyaratan yang umum, tambah persyaratan khusus jalur kelas industri, yaitu raport,
dari semester 1 sampai semester 5 5. gitu ya. Kemudian kalau misalkan pakai jalur KETM itu pakai kartu program bantuan dari pemerintah yang tercatat di Dinas Sosial. Jadi nanti dicek apakah kartu ini tercatat di Dinas Sosial atau Betul. tidak. Kita Kemudian sudah ngeling kan ya? ya, sudah nge-link antara link PPDB sama Dinas Sosial. Jadi bisa dicek sudah terdata atau belum gitu. Kemudian kalau calon peserta didik pakai jalur prioritas terdekat, ini sama pakai rapot. Cuma rapotnya harus dilampirkan biodatanya. Kan di awal ada biodata. Iya. Nah, kalau kelas industri rapotnya saja dari semester 1 sampai semester 5. Kalau prioritas terdekat melampirkan juga biodata, rapot gitu. Dan yang terakhir ada kejuaraan, jalur kejuaraan. Nah, ini harus melampirkan bukti bahwa calon peserta didik itu meraih prestasi-prestasi berikutnya dengan apa? Dengan melampirkan sertifikat atau piagam penghargaan yang diberikan oleh panitia. Nah, mungkin seperti itu untuk kondisi tertentu dan itu mungkin nanti di umum persyaratannya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana nih? Misalkan masih bingung juga seperti apa penyekenannya, nguploadnya seperti apa. Nah, untuk proses pendaftaran bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, bisa langsung hubungi calon peserta didik, hubungi ke operator SMP-nya, minta bantuan ke operator SMP-nya untuk didaftarkan atau misalkan dibantu. Nah, apabila masih ada kendala di operator SMP, misalkan ada jaringan atau terlalu banyak pendaftar, nah calon peserta didik ini bisa datang langsung ke SMK Negeri Situraja. Karena di SMK Negeri Situraja kami sudah menyiapkan 10 operator yang siap membantu untuk mendaftarkan dari mulai penyekenan berkas sampai penguploadan berkas, seperti itu, Pak. Iya, wah ini sangat luar biasa. Ada tambahan lagi, Iya, Pak. iya, boleh Pak Adi, informasi. Ini salah satu dari persyaratan juga ya, Bu. Permasalahan kakak. Nah, permasalahan kakak. Jadi kan banyak pendaftar yang datang dari luar daerah, apa luar kabupaten, bahkan ada luar provinsi. Bagaimana menyiasatinya? Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan masalah PPDB ini, yaitu bisa melampirkan 1 surat keterangan domisili. Yang kedua bisa melampirkan surat keterangan numpang yang diketahui oleh RT, RW, dan pemerintah desa setempat. Jadi kalau kan harus membuatkan surat pindah dan sebagainya, itu memerlukan proses lama. Selain itu juga kan mungkin dengan waktu pendaftaran yang begitu sangat pendek, itu nggak mungkin terjangkau. Maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempermudah dari segi pelayanan dan mungkin dari segi persyaratan tersebut, diperkenankan untuk membuat surat keterangan domisili. Tentunya ini harus ada yang dituju di tempat itu ya. Terus menumpangnya pun ke saudaranya, bukan ke orang lain kan. Itu. Ini ada beberapa kendala kemarin, misalkan ada yang dari Garut gimana. Kebetulan kan kakaknya di sini, bahkan sebetulnya dia orang sini. Hanya nikah dengan orang sana, orang Garut. Ya otomatis kan KTP segala-galanya di sana. Kebetulan di sini ada uangnya, ya diberikanlah kemudahan untuk itu ya. Jangan sampai dijadikan satu kendala, satu alasan. Bila mana kurang jelas, silakan datang ke SMK Situraja. Di sini ada tim ya untuk memberikan informasi dan yang berkaitan dengan PPDB ini. Oke. Boleh. Nah, ya betul, tadi kelewat ya. Kalau misalkan saya dari luar kota nih mau daftar ke SMK Situraja. Nah, itu kakaknya dilampirkan surat keterangan domisili. Nah, kalau misalkan di sininya juga mau menumpang di saudara atau keluarga, ditambah lagi surat keterangan
menumpang. Apabila misalkan calon peserta didik bingung nih formatnya seperti apa, harus dibuatnya seperti apa. Nah, panitia PPDB SMK Negeri Situraja sudah menyediakan atau menyiapkan format-format tersebut. Contohnya surat keterangan menumpang, surat domisili, sama surat tanggung jawab mutlak orang tua juga sudah dipersilakan. Ya, wah ini sangat luar biasa sekali dari narasumber kita pada kesempatan hari ini, dari Bapak Ading dan Ibu Rohayati. Tadi sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi terkait dengan pendaftaran PPDB SMK Negeri Situraja di tahun 2023 ini. Ini adalah bagian dari informasi tambahan-tambahan, Pak, dari sosialisasi-sosialisasi yang telah kita lakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB yang tadi Bapak sebutkan. Bahkan kita juga memberikan informasi melalui video-video gitu, Pak, poster-poster, sehingga bisa lebih diakses oleh masyarakat atau oleh calon peserta didik baru ini. Nah, seperti itu, Pak. Informasi banyak sekali gitu ya. SMK Negeri Situraja mempunyai portal informasi kegiatan PPDB ini khususnya maupun kegiatan-kegiatan lainnya tentang sekolah, yaitu di Instagram. Silahkan bisa di follow SMK Negeri Situraja _official, di Facebook SMK Negeri Situraja, dan di YouTube Skanetra Materi. Di situ konten-konten materi terkait dengan informasi PPDB juga sudah di-share ya, Pak ya. Jadi banyak sekali dilakukan secara daring maupun luring sudah diberikan gitu, Pak. Mungkin ada closing statement, Pak, dari Bapak, dari Bu Rohayati? Tentunya harapan dari kami ya, mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB di tahun ini berjalan lancar, aman ya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri Situraja, kepada jajaran panitia, guru-guru dan staf dari SMK Negeri Situraja, kepada Kepala Dinas Cabang 8 dari wilayah Jawa Barat, Dinas Pendidikan, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya atas bimbingan, arahan, terus petunjuknya sehingga dilahirkan sebuah buku regulasi tentang gimana cara mengatur tata cara pelaksanaan PPDB supaya tidak terjadi gejolak ya, karena kan ini lahir, zonasi lahir awalnya itu kan ada sekolah-sekolah favorit ya, jadi yang dituju sehingga sekolah lain itu ya kurang gitu. Maka luar biasa kebijakan ini, hanya tinggal kita menyikapi bersama, semuanya punya tujuan yang sangat mulia, yang sangat baik untuk menertibkan dan memanajemen tentang gimana rumitnya pelaksanaan PPDB, bila mana kita satu komando, bila mana kita satu sumber, jadi semuanya mengacu ke sana. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan satu jalan yang terbaik dan termudah bagi kita. Amin. Dan itu yang jadi harapan kita semua ya, Pak, diberikan kelancaran dalam pelaksanaan PPDB kali ini. Mungkin dari Bu Rohayati sudah atau ada? Cukup. Seperti biasa, Pak, kalau di podcast Skanetra ini kita di akhir selalu ada jargon, Bu Rohayati, gitu ya. Siap. Nanti kita sebut Skanetra Jawara, Sumedang Simpati, Jabar Juara, SMK bisa. Mau dari Bapak komandonya, Pak? Ya. Skanetra Jawara, Sumedang Simpati, Jawa Barat Juara, SMK bisa. Ya, terima Ya. kasih. Ya, terima kasih kepada para penonton dan pendengar podcast Skanetra Jawara. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.